Kalau gitu pemirsa, tanpa lama-lama saya mau ajak Anda ya Febrian ya. Kita Betul. kenalan langsung sama Maman Abdurrahman. Bagaimana sih sosok seorang Maman Abdurrahman? Visinya ke depan untuk UMKM Seperti bagaimana? apa rencana dia ke depannya dalam mengemban jabatan ini, langsung saja kita sapa ada Jason Sambo di sana. Hai Jason, silakan Jason. Mau dong kenalan sama Maman Abdurrahman? Jangankan kamu, Valen sama Febrian yang mau kenalan, saya juga mau kenalan. Nah kebetulan pagi ini pemirsa, saya sudah berada di kantor Kementerian UMKM yang saat ini diemban oleh Maman Abdurrahman yang sudah tadi di-mention atau disinggung oleh teman-teman saya di studio. Dan kali ini mungkin saya akan mencoba menanyakan tadi pertanyaan Valen dan juga Febrian, apa sih sebenarnya nanti program-program yang akan dilakukan untuk membangun UMKM yang ada di Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa UMKM ini bisa menyumbang 60% PDB untuk Indonesia dan diharapkan nantinya bisa menyopang perekonomian. Apalagi kita semua sering kan jajan produk-produk UMKM. Langsung saja, inilah segmen Ketok Pintu. Oke pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda masuk ke kantor dari Kementerian UMKM. Ya, karena pintunya ini pintu otomatis, jadi nggak usah diketok. Kita langsung disambut di sini. Ayo langsung ikutin saya ke dalam. Nah, kalau kita lihat di sini langsung disambut. Di sebelah kanan saya itu ada pameran-pameran UMKM atau showcase dari UMKM. Di situ ada Pak Maman. Kita langsung sapa aja ya. Halo, selamat pagi, Pak Maman. Wah, Pak Maman, boleh say hi dulu dong ke pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Hai, selamat pagi Indonesia. Yes, betul Dan selamat sekali. pagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Luar biasa, semoga hari ini UMKM yang dijual semuanya laku begitu ya Pak ya di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, Amin. Tapi gini deh Pak, daripada saya manggil Pak Maman, itu kan saya dulu manggilnya waktu Pak Maman masih di Senayan. Kalau sekarang kayaknya enaknya panggilnya Pak Menteri gimana Pak? Lebih enak gitu ya? Iya, Bang Menteri. Bang Menteri ya, karena masih muda juga. Soalnya kalau papa gue kayak tua banget ya. Jadi Bang Menteri aja ya? Bang aja. Kita sepakat, kita panggilnya Bang Menteri. Oke, kita mau langsung nih nanya-nanya. Sebenarnya kalau di kantor yang sekarang, kantor baru ini langsung disambut sama showcase dari UMKM ini. Nah kalau Bang Menteri sendiri melihat gimana sih potensi dari UMKM yang ada di sini? Di Indonesia itu seberapa besar tuh kira-kira? Jadi kita pakai lulu gue aja ya. Lu masih muda kan? Ya masih muda juga sih sebenarnya. Gue aja ya. Ya saya... Aku, kamu, saya. Nggak gini. Jadi kan kebijakan Pak Prabowo itu memisahkan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Harapan beliau adalah agar koperasi fokus dengan koperasinya, UMKM fokus dengan bagaimana pengembangan UMKM. Hari ini ya, kalau lo mau tahu ya Mas Em, kita tuh ada kurang lebih 60 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia, dari kelas mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini kan harus kita pikirin, artinya keberadaan mereka, gimana caranya mereka tumbuh kan. Ya. Nah gitu, itu yang lagi mau kita ini. Nah dulu, kantor kita nggak di sini. Sekarang juga memang masih belum di sini. Ya. Jadi dulu kantor kita ini ada di Rasuna itu, kantor lama. Waktu masih gabung kan? Iya, kita sepakat dengan teman-teman di Kementerian Koperasi, di sana dipakai oleh teman-teman Kementerian Koperasi. Dan Smesco ini, gedung Smesco ini, yang memang notabene dulu sempat menjadi etalase rumahnya para pelaku UMKM. Ramai banget. Nah, cuman memang seiring dengan jalannya waktu pasca COVID kemarin akhirnya jadi drop kan, jadi banyak tutup segala macam. Nah, karena gue dikasih amanah jadi Menteri UMKM, ya akhirnya gue Bismillah kita putuskan ini menjadi rumahnya UMKM kembali. Jadi kantor Kementerian UMKM juga di Smesco Indonesia ini yang memang notabene secara infrastruktur, secara format dan sistem juga memang sudah disiapkan untuk memfasilitasi semua teman-teman pelaku UMKM. Betul, ibaratnya kayak rumahnya para UMKM begitu ya, Iya. Bang. Nah, kalau kita lihat nih, Bang, ini UMKM-nya banyak banget. Di sebelah kanan aja Oh, itu ini ada masih belum nih. produk ya. Ini masih belum, sebetulnya di dalam Itu masih di banyak beberapa lagi ya. masih banyak. Tadi saya juga lihat ada kain-kain wastra juga. Terus di sini ada tas-tas. Di sini bahkan juga ada produk-produk makanan juga. Ada kacamata Coba kayu deh. juga. Lo Nih. lihat deh, Mas ya. Lo bisa bayangin kacamata kayu kayak gini. Ya, maaf. Ini kan kalau kita lihat kan sebetulnya secara style kan udah oke banget kan. Keren ini. Keren Bang banget. Jadi lo bisa bayangin, dan ini produk asli Indonesia. orang-orang kita loh. Betul. Nah maksud gue,
Ini kan tinggal bagaimana keberadaan kita, Kementerian UMKM bisa ikut membantu, marketingkan mereka, terus kita injeksi permodalan supaya mereka bisa tumbuhkan. Nah itu nanti ke depan kita akan dorong ke sana. Nah, bicara soal ke depan nih, Bang Menteri. Kan biasanya orang tuh nungguin 100 hari kerjanya para menteri. Apalagi baru dilantik tahun 20, berarti ini baru 11 hari ya jadi menteri ya. 100 hari itu mau ngapain tuh kira-kira? Apa Gua sih sambil ngopi ya. Boleh silahkan. Itu Tadi- kopi UMKM juga kan? Oh iya tadi dapat tadi. Nah, sekalian nyobain kacamata kayunya. Wah, keren juga tuh. Oh iya. Keren Ganteng kan? juga lo. Keren Lebih kan? gantengan lo daripada gua. Gak sama ganteng lah, ya kan? Gue dikasih tadi sama teman-teman pelaku UMKM. Ya udahlah kita ngopi dulu Kopi pagi-pagi. juga, ini salah satu bentuk mendukung UMKM. Tapi kira-kira 100 harinya mau ngapain supaya UMKM-nya terdongkrak nih, Bang Menteri? Jadi pertama kalau ditanya ke gua, lu mau ngapain 100 hari? Ya yang pasti yang harus gue lakukan pertama adalah memastikan proses transisi struktural pemisahan antara koperasi dengan UMKM ini berjalan secara smooth. Karena kan ada mekanisme aturan, ada anggaran yang harus dipisah, ada secara struktur kita pegawai-pegawai ASN kan banyak banget. Nah itu juga harus kita pastikan. Tapi insya Allah sih kayaknya dalam 2 bulan ini tuntas. Jadi kalau tanya ke gue yang pasti yang pertama prioritas gue adalah itu. Konsolidasi Jadi, internal jadi dulu ya. bagaimana memastikan proses pemisahan struktur ini berjalan smooth, teman-teman karyawan ataupun pegawai tidak merasa ada ya, karena pasti kan menimbulkan sedikit dinamika kan, itu wajar ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah coba yakinkan tidak ada fasilitas yang berkurang dan yang kita tanamkan kepada teman-teman pegawai, pokoknya do the best. Hari ini dipisahkannya koperasi dengan UMKM, semangatnya untuk gimana caranya UMKM ini ke depan lebih maju dan Lebih maju lagi. Berbicara lagi soal dinamika ini tadi menarik ya, Bang Menteri. Dinamika yang sekarang yang lagi hot-hot, padahal baru 11 hari kerja, tapi PR-nya udah banyak udah banget banyak nih. banget. Udah banyak banget. Ada Permendak nomor 8 tahun 2024. Ini banyak orang mikir, aduh ini nanti keran impornya jadi banyak, persaingan jadi susah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kementerian yang Abang Menteri Begini. emban nih? Pertama, gue harus masuk dari satu pandangan dulu. Impor barang itu bukan sesuatu yang haram. Itu dulu ya, kita biar sama dulu. Tetapi, kita boleh mengimpor kalau yang memang kita nggak punya. Ya. Iya dong. Ya. Kalau kita nggak punya, ya mau nggak mau dong kita harus impor. Tapi kalau kita punya, dan itu bisa memenuhi kebutuhan domestik, ya gue rasa nggak perlu kita impor. Itu dulu ya catatannya ya. Jadi artinya kita tidak alergi dengan impor, tetapi kita mencoba memberikan ruang pada produk-produk impor bagi barang-barang yang kita nggak punya. Nah sekarang beberapa produk-produk UMKM kita tuh hampir rata-rata kita udah siap semua, udah punya. Cuman memang ada challenging-nya mas. Setelah kita cek ada satu isu yaitu kemampuan produksi barang dan volumenya. Ini yang mungkin menjadi isu. Jadi misalnya kita anggaplah, kita ambil contoh ya. Baju, kaos nih, kan banyak juga tuh baju dari luar, dari Cina segala macam masuk semua tuh. Terus kayak misalnya tas-tas kayak begini, dari Cina tuh masuk barang itu dengan harga yang murah. Sepatu-sepatu kayak gini Sepatu juga kayak ya. begini mereka masuk dengan harga yang murah. Nah sedangkan kita sebetulnya bisa produksi kayak begini. Itu juga bagus. Cuman permasalahannya kita tidak punya kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah massal dan besar, yang akhirnya harganya bisa kompetitif dengan barang-barang impor. Ya. Nah ini yang mungkin harus kita cari solusi dan tantangannya. Tetapi poinnya bagi gua, kemarin kan ada tuh produk aplikasi temu. Nah itu tuh kan jadi Ya itu kan permasalahan jadi juga isu gimana tuh. Nah, tapi sekarang kita udah setuju kok kita tutup. Ditutup. Artinya ruang-ruang yang bisa mengancam tumbuh kembangnya para pelaku UMKM, pemerintah harus hadir di situ untuk mengamankan. Betul. Jadi kata besarnya bos ya, kata besarnya itu semua praktek-praktek ataupun hal-hal yang bisa mengancam terhadap tumbuh kembangnya UMKM kita di Indonesia, pemerintah harus hadir untuk berada di situ, Untuk nyokong begitu ya. Iya, Kita sambil mengamankan. jalan ke sana kali ya, Bang Iya, Menteri, nih, ada supaya lagi kita nih di sana nih. kopi-kopi kan. Oh, iya. Intinya adalah menyokong supaya UMKM kita ini kemudian punya pasar yang lebih luas Iya. lagi. Mereka tidak hanya kemudian jadi second layer, Iya. tapi juga bisa jadi garda Iya. terdepan karena penyumbang PDB yang juga cukup Iya. signifikan 60%. Kita harapkan bisa naik lagi. Tapi Bang Menteri, kita akan lanjut ngopi-ngopi lagi. Usai jeda kita akan lebih intimate lagi sama Bang Menteri. Kira-kira Bang Menteri ini lebih nyaman
mengkritisi jadi waktu di DPR apa jadi menteri ya? Kita akan bahas tapi bisa jeda ya. Kemudian sambil kopi ya. Iya. Ketok pintu. Thank you. Gimana kita sini? Lagi di segmen Ketok Pintu tentunya hanya di Selamat Pagi Indonesia. Sekarang kita mau ngopi-ngopi, mau ngeteh-ngeteh karena kan masih pagi ya. Yeah. Kita coba pesan dulu kali. Mas, ada kopi, ada teh nggak Mas? Ada. Ada ya? Bang Menteri mau apa? Gua kopi. Kopi. Kopi susu. Kopi susu. Saya teh ada, teh? Teh boleh deh. Mau satu ya Mas ya? Oke, kita sambil lanjut ternyata ini Ya. adalah salah satu UMKM kopi yang dibina juga sama Kementerian UMKM. Ya. Bang, tapi tadi kita udah bahas lah ya, visi-visi abang, segala macam program-programnya. Saya lebih mau nanya gini bang, waktu dulu jadi DPR, jadi wakil rakyat kan mengkritisi pemerintah. Sekarang kan harus ada di bagian dari pemerintah nih. Apa perbedaan yang paling terasa bang? Gue mau tambahin juga ya. Memang waktu selama gue di DPR kita ada konteks pengawasan kan. Itu yang memang mau nggak mau harus kita jalankan. Tetapi kita tambahkan loh waktu itu di Komisi 7 sebagai salah satu fungsi DPR itu problem solver. Jadi di saat kita memberikan kritikan, mengkritisi kebijakan pemerintah yang konstruktif tentunya ya, kita juga memberikan saran-saran solusi. Jadi alhamdulillah akhirnya setelah gue di sini ya gue nggak terlalu adaptasinya tuh nggak terlalu sulit lah. Dan ditambah lagi gue jadi menteri UMKM. Dan kebetulan ya memang selama ini kita di dapil, di bawah juga banyak ngurusin yang kayak gini-gini kan. Jadi insya Allah switchingnya tuh nggak terlalu susah lah, nggak terlalu pusing. Nah, tapi kalau melihat backgroundnya Bang Menteri sini kan S1 pendidikan itu adalah teknik perminyakan. Ya. Di Komisi 7 itu juga membidangi energi, lingkungan hidup. Industri. Tiba-tiba suruh ngurusin UMKM. Ada apa bang, penyesuaian khusus nggak bang? Karena ini kan benar-benar bertolak belakang nih, bidang abang sama sekarang yang diemban UMKM. Oke. Gue lurusin bos, nggak ada bertolak belakangnya. Justru nggak ya? Justru inline nyambung, karena begini. Nah ini yang memang menjadi tantangan kita. Yang teman-teman lihat hari ini, UMKM tuh bukan hanya sekedar kuliner loh. UMKM tuh bukan hanya sekedar bangku-bangku, baju-baju kayak gitu. UMKM tuh usaha mikro, kecil, menengah. Kita harus lihat yang kecil dan menengah. Ada isu besar nih bos. Gue nih waktu di DPR, di Komisi 7, kita banyak ngurusin industri besar. Perusahaan tambang, perusahaan minyak, renewable energy, industri manufaktur, otomotif, industri agro, dan lain sebagainya. Ada satu isunya, yaitu terjadi diskonektivitas antara pelaku UMKM dengan industri besar. Sudah ada beberapa, tetapi kebijakannya belum menyeluruh. Ini yang mau coba kita dorong. Jadi supaya terjadi rantai supply atau supply chain antara pelaku UMKM dengan industri besar. Sebagai contoh nih, lo tau nggak kenapa Cina itu dia bisa luar biasa maju membangun industri otomotifnya? Kita ambil contoh industri otomotifnya. Karena part-part yang kayak misalnya joknya segala macam itu disuplai oleh UMKM-nya. Jadi UMKM menjadi salah satu bagian dari rantai suplai industri besar, begitu. Nah itu juga memang kemarin kenapa Pak Prabowo menugaskan gue sebagai Menteri UMKM. Jadi visinya juga salah satu target kita juga kita mau membangun connectivity antara UMKM dengan industri besar. Jadi masih inline ya. Iya. Bang, kopi kita sama teh kita udah jadi nih, kita boleh seruput dulu sedikit ya. Boleh dong. Karena tadi udah nyinggung Pak Presiden Prabowo, saya mau tanya juga yang berkaitan sama Presiden Prabowo. Kita ngeteh dan ngopi dulu, pemirsa. Jangan lupa ini The Gade. Ini asli kopi binaan lembaga pegadaian kita. Oke, di bawah Kementerian UMKM ya. Jangan lupa ngopi dan ngeteh pemirsa ya pagi ini ya, biar makin segar gitu. Cihuy. Lanjutkan lagi nih, perbincangan tadi udah nyinggung Pak Presiden. Jadi waktu itu kan sempat dari Hambalang ke Magelang. Pembinaan Akmil segala macam. Secara khusus tuh Pak Prabowo tuh bilang apa? Menitipkan mandat apa sih sebenarnya? Waduh, banyak banget bos. Dan gue mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah terbangun trust gue kepada presiden gue. Jadi luar biasa, karena lu bisa bayangin beliau seorang presiden terpilih, jenderal,
terus dia mau senam bareng sama kita, Bos. Ya. Coba lu bisa bayangin. Senam baris berbaris, Bos, yang pimpin Olahraga bareng ya. olahraga bareng, yang mimpin itu instruktur yang secara kepangkatan jauh di bawah. Di situ Panglima TNI juga ikut bareng sama kita. Jadi ada equal dan prinsip kebersamaan yang terbangun. Dan Pak Prabowo mengatakan sebagai pemimpin kalau anak buahnya kehujanan, lo juga sebagai pemimpin harus siap kehujanan. Dan pemimpin harus berani berada pada tempat yang paling berbahaya. Artinya kita harus berani ngambil resiko demi bangsa dan negara. Jadi acara di Magelang itu 4 hari 3 malam menimbulkan kesan yang sangat positif bagi diri gue secara pribadi, dan itu yang nanti akan gue coba implementasikan di Kementerian UMKM yang baru ini nanti ke depan, membangun soliditas, kebersamaan, dan satu visi, satu tujuan, yaitu kita kerja bukan untuk menteri, bukan untuk presiden, bukan untuk kelompok-kelompok lain, tapi untuk rakyat Indonesia. Jadi udah makin bonding juga apalagi Wah, dengan luar biasa. menteri dan wakil menteri yang ada Coba di lo sana. bisa bayangin kayak Pak Nazarudin Umar, kan orangnya kan orangnya serius kan. Iya. Di sana ketawa, Bos. Cair juga ya pada akhirnya. Terus Bu Sri Mulyani. Bahwa kita kan kalau ngeliat Bu Sri Mulyani, Serius banget ya. serius, Menteri Keuangan. Kayaknya bahkan sebagai, kalau udah urusan Bu Sri Mulyani ini puyeng aja kan gitu. Berat aja gitu. Berat ya gitu. Tapi kemarin itu banyak ketawanya gitu. Jadi akhirnya bondingnya kebangun. Oke. Itu yang gua rasain. Oke, semoga bondingnya antara para menteri dan wakil menteri terbangun untuk membangun masyarakat Indonesia. Ya. Terlebih khusus lagi untuk Bang Menteri adalah membangun UMKM Ya. yang ada di Indonesia ya. Baik, terima kasih Bang Terima Menteri, kasih banyak Bang ya. Maman telah Thank you. bergabung bersama kami. Semoga makin banyak masyarakat Indonesia ini nih kalau ngomongin UMKM, Anda yang mengalami permasalahan UMKM, kayak langsung cari Bang Menteri ya. Pokoknya bisa ngadunya ke Menteri UMKM. Kalau gitu, segmen Ketok Pintu harus kita akhiri di sini. Tambahan Mau satu. apa? Tambahin Apa, Bang? satu. Apa, Bang? Buat seluruh para pelaku UMKM, insya Allah ke depan Smesco Indonesia akan kembali menjadi rumahnya para pelaku UMKM. Rumahnya pelaku UMKM ya, karena abang juga yang milih ya kemudian Ya. untuk berkantor di sini. Baik, terima kasih Bang Menteri sekali lagi, dan demikianlah segmen Ketok Pintu. Tapi Selamat Pagi Indonesia belum berhenti karena saya mau kembalikan lagi ke rekan-rekan yang ada di studio, ada Valen dan juga Febrian. Yuk. Sampai jumpa. Baik. Makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.